Horas cinta salutna. Puji Tuhan. Di dia ada kita lain. Jambore. Puji Tuhan. Luar biasa. Ya. Setelah COVID, atau kita kan? Marbunatan ada. Dan puji Tuhan, cuaca bersahabat, tapi tidak tahu beberapa jam lagi ke depan. Ya, yang penting kita sudah sampai di tempat ini. Kita ingin mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, setelah kita bertahun-tahun belum pernah lagi mengadakan acara Bona Tahun, hubungan kita di sini sudah ada temanya yang akan kita syukuri pada hari ini, yaitu dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Ya, puji Tuhan, kita akan menggunakan waktu yang singkat ini, ya, sebelum kita nanti setelah pertemuan ibadah kita ini, setelah kebaktian kita ini, nanti kita akan ada acara lagi di internal kita selanjutnya. Tapi kita akan pertama-tama akan mendengarkan firman Tuhan dulu untuk mendasari ucapan syukur kita pada hari ini, ya. Nah, untuk itu saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami. Terima kasih atas kemurahan hati-Mu yang telah memberkati selama sejauh yang Tuhan telah karuniakan satu kumpulan keluarga besar kami, Punguan Simamora, Borubere, Satahi Sauluan di sektor Ciracas sekitarnya. Kami berterima kasih Tuhan karena hari ini hari yang sudah Tuhan berikan bagi kami bersama-sama berkumpul di sini di wilayah tempat yang sejuk ini di daerah bumi perkemahan Jambore, Jakarta Timur. Kami berterima kasih Tuhan karena keluarga kami semuanya yang sudah hadir di sini, saudara-saudara kami semuanya terberkati oleh Tuhan, dan kami ingin supaya lebih kesatuan kami di dalam hubungan persaudaraan kami ini diikat oleh kasih Kristus yang abadi. Kami berterima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur atas kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami dan cuaca yang baik bagi kami semua. Terima kasih untuk anak-anak kami juga yang sudah memperdengarkan kesaksian mereka firman Tuhan. Dan terima kasih juga untuk lagu-lagu pujian yang sudah dinyanyikan oleh bagian dari kelompok kaum ibu. Kami berterima kasih. Juga terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang sudah tersedia bagi kami semuanya. Kami bersyukur, kami akan bersama-sama menikmati firman Tuhan yang akan menguatkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, ya, kita usia dari kumpulan kita ini sudah, siapa yang tahu? Isi boto umur ni kuat tahun 3 tahun. Mulai di boto berarti tandon tamu mengawali. Tahu saja? Ya. Berapa? Ya. 20 tahun lebih. Karena ini kita bentuk dulu tahun 2000.
2001 ya, 2001 ya. Nah, waktu itu kita hanya ya 3 keluarga yang memulai, karena kita percaya keluarga Simamora akan berkembang terus. Amin. Nah, itu yang luar biasa, dan ternyata benar juga, dan masih banyak saudara-saudara kita yang belum bergabung dengan kita. Nah, tapi kita percaya nanti di hari akan datang juga akan bertambah-tambah anggota kita. Namun biarlah bertambah-tambah juga berkat dari Tuhan. Amin. Karena kalau banyak anggotanya tapi tempatnya nanti Tuhan perlebar lagi, perluas lagi ya, kita semua ya. Nah, jadi itu sukacita kita. Nah, artinya bahwa sampai hari ini harus ada keyakinan di antara kita bahwa semuanya ini adalah karena kasih Tuhan yang mengikat kita semua ya, yang menolong kita, sehingga ya mari kita akan sama-sama membuka firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita sebelum nanti kita ada acara bebas, di mana kita nanti akan bernyanyi, kemudian kita nanti bisa membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan dari hubungan kita ini. Tapi kita dasari dulu supaya inilah yang menjadi perhatian kita di dalam hubungan kita ini ke depan, supaya kita bisa langgeng di dalam persaudaraan kita untuk selamanya, selagi Tuhan memberikan kita kesempatan. Seperti lagu pujian tadi dari kaum ibu, hidup ini adalah kesempatan, tapi hidup ini adalah sementara. Tapi kalau nanti kita sudah akhirnya, di mana orang-orang tua ini waktunya nanti kita akan meninggalkan dunia ini. Sudah ada belum yang meninggalkan kita? Sudah ya, karena sehat ya, sudah ya, juga Opung Simundoli. Jadi nyata memang akan pergi juga Bapak Ibu ya, semuanya ya. Nyata, itu nyata. Jadi walaupun kita banyak keinginan di dunia ini, banyak cita-cita di dunia ini, banyak angan-angan dan ini dan itu, tapi jangan pernah lupa yang satu itu. Oh, kita pasti pergi. Nah itu ya, itu kalau angan-angan banyak, cita-cita luar biasa ya kan. Anak-anak masih harus disekolahkan, masih harus kita berdoa. Yang sudah siap berkeluarga, yang masih kuliah sukses semuanya, amin. Nah itu, tapi ingat yang satu itu ya kan, bahwa suatu saat juga kita akan pergi meninggalkan keramaian ini, dunia ini. Nah itu sebabnya, sementara kita menyadari hal itu, apalah yang bisa dikenang oleh orang yang hidup dari pengenalan dengan diri kita ya, dari pasal tahun kita ini, dari kumpulan kita Simamora Borobere ini. Nanti di masa yang akan datang, apakah hal-hal apa saja kebaikan yang akan dikenang oleh keluarga kita? Karena hidup adalah satu kali saja, tidak bisa diulang lagi, ya kan? Nah, di sini kita campur, ada yang sudah di sini sepertinya tidak ada yang begitu tua ya, hanya penasehat aja nih yang usianya yang lebih senior ya, belum ada 70 ya, yang di sini. Yang di sini ada yang umur 70 enggak? Tidak ada, ya kan? Berarti kita masih kuat ya. Seperti pujian tadi, amin. Ya, gitu. Jadi hidup itu harus kita tetap bersemangat, tapi bersemangat dengan suatu motivasi yang benar. Jangan bersemangat tapi tidak terarah. Harus terarah semangat kita supaya kita bisa memberikan contoh teladan kepada anak-anak yang akan suatu saat pasti kita tinggalkan juga mereka, iya kan? Nah,
Doakan juga untuk anak saya tahun ini ada rencana mau berkeluarga, mau married ya. Nah, jadi kalau anak kita sudah berkeluarga, selanjutnya apa lagi angan-angannya supaya mendapatkan cucu. Nah, itu sudah ada tuh di sini keluarga putar-putar ya, yang sudah dulu bagaimana ya rasanya punya cucu ya. Nah, udah sekarang itu ya kan repot ya kan. Nah, tapi senang kan gitu ya. Nah, maksud saya adalah yang mau saya sampaikan kepada kita bahwa kumpulan kita ini sampai kapanpun Tuhan masih berkenan, untuk Tuhan pasti berkenan kalau kita mau, amin. Dan itu harapan kita adalah supaya anak-anak kita yang berkeluarga pun nanti gabung gitu ya. Nah seperti itu, karena kalau anak-anak kita yang berkeluarga tidak gabung di kumpulan ini, terus bagaimana nanti ke depannya, ya kan? Masih lanjut apa bagaimana, kan gitu ya. Harus ya, jadi mohon nanti kalau anak kita berkeluarga tinggal di daerah kita ini di sektor Ciracas, kita suruh aja gabung, ya kan? Nah, baik. Nah, jadi kembalilah kita kepada apa yang menjadi ya sukacita kita bersama, sebab kita berkumpul seperti ini adalah untuk kita mensyukuri yang paling utama, yang paling pokok dalam kehidupan kita masing-masing pribadi, keluarga per keluarga maupun di dalam hubungan persaudaraan kita di kumpulan Pumuan Simamora Berbere Satahi Sauluan di sektor Ciracas, yaitu ya di tadi sudah saya sampaikan temanya adalah, saya bacakan dari ayat 14-nya, dan di atas semuanya itu ya, dan di atas semuanya itu kenakanlah apa? Kasih sebagai apa? Pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Satu kumpulan harus ada pengikatnya, amin. Kalau enggak, itu enggak lama, itu pasti horhar, ya kan? Mulut tali, ditali dan kuat tali naik horhar. Alaniaha gudang naka guncangan, ya, cuaca yang berubah-ubah, kan gitu ya. Ya, keadaan ekonomi, keadaan kesehatan, kemudian apa lagi? Ya, hati orang bisa berubah dan sebagainya. Dan kita di dunia ini menghadapi kenyataan yang seperti itu. Orang yang dulu baik dengan kita belum tentu itu selamanya menjadi baik, kecuali dia selalu setia kepada Tuhan, pasti dia tetap baik, amin. Tapi hati orang siapa yang tahu, ya kan? Nah, karena itu harus ada pengikatnya, dan pengikatnya itu tidak boleh asal-asalan, karena masalah hidup itu ya tidak semudah yang kita bayangkan. Dan masalah-masalah bisa terjadi dalam kehidupan kita ini tanpa harus diundang. Tidak diundang kan? Iya, datang sendiri dia. Nah, jadi berarti di sini bisa di dalam satu kumpulan, dalam satu keluarga, ya, karena guncangan itu, ya, guncangan persoalan kehidupan itu tidak selalu mudah kita jalani, ya, maka kita perlu ikatan, ya, ikatan yang untuk apa? Bukan ikatan untuk mematikan, tapi apa? Untuk apa tadi? Ikatan untuk apa? Iya, bukan ikatan untuk menenggelamkan, tapi ikatan yang bisa membuat berkembang. Amin. Nah itu, dan ya banyak ikatan di dunia ini, ikatan keluarga ini, ikatan profesi ini, ikatan banyak ikatan. Tapi semuanya itu, ikatan-ikatan itu, ya itu tidak bisa bertahan untuk selamanya. Karena apa? Karena itu dibuat oleh kepentingan orang-orang yang berkaitan dengan apa yang menjadi tujuan mereka.
Nah, sekarang tujuan kita ya di dalam persaudaraan kita, Punguan Simamora Borobere, kita masing-masing pasti mempunyai cita-cita sendiri. Ya, tiap-tiap keluarga ada cita-citanya dan itu tidak sama. Ya kan? Nah, tapi kenapa kita bersatu di dalam satu kumpulan punguan keluarga besar kita? Karena kita ingin diikat oleh apa? Diikat oleh kasih. Kasih siapa? Bukan kasih manusia. Kalau kasih manusia, jangan percaya kasih manusia itu bisa membuat kita langgeng di dalam bersahabat. Saya tidak percaya itu. Karena saya juga sudah menjalani kehidupan lebih dari setengah abad. Saya sudah mengamati kehidupan. Saya sudah melihat orang-orang dan saya sudah melihat berbagai pandangan, pendapat, ya, pengetahuan, gelar, jabatan, dan segala harta benda, segala macam hal yang bersifat dengan apa yang dianggap sebagai pengikat, itu banyak sekali pada akhirnya mengecewakan juga. Tidak bisa berharap kepada manusia. Ini harus terus kita sampaikan, harus kita kumandangkan, ya. Karena itulah makanya kita sebagai pengikut Yesus Kristus, kitalah orang-orang yang mempunyai ya satu harapan yang paling besar untuk bisa kita saling hidup mengasihi satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kasih Kristus kepada kita bukan kasih yang tanggung-tanggung, tapi kita masih belajar mengikutinya. Amin. Ya. Tapi bisa terus, ya kan, tidak putus kasih itu, karena kasih tidak berkesudahan. Bisa, mestinya ada masalah, ada pertentangan pendapat, ada perbedaan pendapat, ya, ada kesulitan di dalam berkomunikasi. Tapi ingatlah, setiap kali hati kita ingin diikat oleh kasih Kristus, pasti ada jalan keluar. Amin. Ya, itu yang sangat luar biasa. Ya, tapi kenapa orang misalnya di dalam suatu hubungan akhirnya mereka tidak menemukan jalan keluar? Itu karena ada sumbatan. Ambil contoh, di sini ada juga bagian medis ya, bagian kesehatan. Kenapa orang mengalami stroke? Karena apa? Karena ada karena ada sumbatan. Paham ya? Iya, ini sederhana tapi sangat penting. Anak-anak yang tidak terbuka kepada orang tuanya, itu suatu saat dia akan mengembangkan apa yang belum tentu terkonfirmasi benar. Ya, lagi di zaman handphone sekarang, apa aja di HP anak-anak itu wajib kita tahu sebagai orang tua. Amin. Jangan biarkan begitu saja. Selagi dia masih tanggung jawab kita harus tahu ya konten apa yang dibuka oleh anak itu. Amin. Karena di situ banyak setan, ya kan? Bukan di HP itu, tapi di konten-konten yang masuk ke situ. Sehingga ya di sini kita harus sebagai orang tua mempergunakan hak kita bukan untuk menyakiti anak kita, tetapi apa? Untuk memberitahu bahwa itu tidak baik baginya. Amin. Nah, sekarang ini anak-anak di zaman sekarang ini lebih mudah diberitahu atau lebih susah sekarang? Karena apa? Karena banyak sumbatan informasi yang terus menggempur ya pikiran daripada anak-anak itu, sehingga perkataan orang tua pun tidak terlalu penting buat mereka, karena di situ di handphone itu sudah ada semuanya, apapun yang mau ditanya, ya kan? Nah, sehingga kata-kata orang tua masih kuat nggak? Kata-kata orang tua nggak kuat, karena apa? Mereka lebih pintar, lebih tahu mereka, ya kan? Nah, keponakan saya yang dijaga oleh istri saya di Tangerang itu masih umur 2 tahun. Kalau kami video callan,
ya video callan, kami hampir setiap pagi selalu video callan, selalu saya menyapa dia, ajak bermain melalui video call. Itu latar-latar daripada handphone itu selalu diganti-ganti dia, bingkai-bingkai. Udah umur berapa itu? 2 tahun, belum lancar ngomong, belum bicara juga belum begitu jelas. Saya kadang berpikir, luar biasa ya, otak digital anak-anak zaman sekarang ini. Kita orang tua masih bisa nggak kita merasa bahwa kita mempunyai kelebihan dari mereka? Disinilah pentingnya kita harus mempunyai kedekatan dengan anak kita, amin. Iya, anak kita harus kita jadikan seperti teman supaya kita didengar. Nah, tapi juga harus ada disiplin di dalam satu keluarga. Karena apa? Kalau tidak ada disiplin, berarti tidak ada rasa hormat antara orang tua dengan anak dan anak dengan orang tua. Celaka kalau begitu, ya kan? Nah, kalau anak tidak menghormati orang tua lagi, terus bagaimana? Masih bisa nggak diikat oleh kasih? Itu akan bisa makin tambah jauh, ya kan? Nah, jadi di sini ya kita di dalam firman Tuhan yang dikatakan di situ, di atas semuanya itu dikijangin salutna. Ya kan, unang dikijangin salutna sesuai sama dosa kami. Udah, itu udah selesai. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan itu. Jangan itu melulu, ya kan? Dia tidak akan mati lagi menghapuskan dosamu. Dia sudah mati satu kali. Amin. Jangan minta sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan oleh Tuhan lagi. Mintalah sesuatu yang memang itu tepat kebutuhan kita. Apa kebutuhan kita? Efesus 4:32 mengatakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ramah, bukan apa? Bukan marah. Amin. Satu dengan yang lain. Penuh apa? Kasih mesra dan saling mengampuni. Kenapa harus saling mengampuni? Karena kenyataannya kita bisa salah. Siapapun orangnya. Tidak ada orang yang tidak mungkin tidak salah. Makanya tidak boleh merasa diri paling benar. Amin. Iya. Bahwa kita ini mempunyai salah. Kita orang tua pun punya salah kepada anak-anak kita. Bolehkah kita minta maaf sama anak-anak? Ya, oke. Kita orang tua boleh nggak marah sama anak kita? Boleh. Tapi jangan sampai anak itu berpikir bahwa kita benci sama dia, bahaya. Karena suatu saat kalau dia sudah jadi besar, nggak terlalu respect sama kita. Kita harus memarahi anak karena dia tahu bahwa kita sangat menyayangi dia. Amin. Nah, disitulah perlunya orang tua apa? Harus mempunyai kesabaran hati. Amin. Ya. Kalau kita tidak sabar mendidik anak kita, dia banyak melakukan kesalahan, nanti kita bawaannya hanya apa? Marah terus. Nggak ada keramahan yang dilihat oleh anak. Anak itu berpikir apa? Gak jelas nih orang tua ini, ya kan? Kerjanya marah mulu. Kita main handphone aja, kita lihat di situ miki-miki. Tahu kan miki-miki kan? Tahu ya anak sekarang ya. Film kartun, ya kan? Nah, akhirnya mereka lebih senang dengan apa? Dengan mereka berpikir lebih penting apa? Orang tua di bawah apa? Di bawah miki-miki. Gawat kalau begitu, ya kan? Bagaimana kita bisa mengasihi sampai tua? Sampai kita nanti orang tua, ya, sesudah kita tua, kemudian kita membutuhkan pertolongan anak-anak kita minta tolong, lalu dia bilang apa? Biarin aja. Ya kan, si tua itu biar aja. Bahaya itu, ya kan? Ngeri kali, Bu. Benar enggak? Tapi kalau kita diikat oleh kasih Kristus, karena kita tahu Kristus sudah mati berkorban menebus segala kesalahan dan dosa kita harus selalu penuh damai dengan anak-anak kita. Amin. Iya. Karena tadi dikatakan semua kita pasti bersalah. Ya kan? Orang tua tidak bisa merasa paling benar. Karena itu minta juga pendapat anak-anak.
kalau saya dengan anak saya itu, ya sering kami juga saya bertanya kepada dia apa pendapatnya, gitu, ya kan? Karena apa? Mereka sudah belajar, amin. Iya, udah kita sekolahkan anak kita tinggi-tinggi kuliah, tapi kita masih merasa apa? Dia masih belum tahu apa-apa. Nah, nggak bisa begitu, ya kan? Karena anak itu merasa, nah ini, ya kan? Al-Ghuzul itu dalam rumah tidak bisa. Mulai dari sekarang itu harus kita rubah. Jadikan anak itu menjadi apa? Teman sharing. Ya kan? Kalau ada yang salah harus kita kasih tahu itu salah karena ini alasannya. Amin. Nah, jadi itulah maka di dalam keluarga kalau kita lihat ya karena kita ini keluarga Simamora Borbere ya, kita berbicara di dalam hubungan silsilah dari opung kita Simamora. Jadi kalau saya lihat ya, saya juga sedikit ingin bercerita ini karena dibuat secara live streaming, jadi bisa juga didengarkan oleh keluarga-keluarga di mana saja. Jadi saya melihat terlebih orang yang di kampungnya, saya heran kepada mereka itu. Ya, saya juga orang dari kampung. Tapi sifat dengki, benci, iri hati, permusuhan itu berkembang terus. Ya di kampung itu. Terus. Bukan berkurang tapi apa? Berkembang terus. Lelah saya kalau mendengar seperti itu. Ya, urusan Parbalokan, ya kan, sisa topapi itu nanti akan akhirnya jadi apa? Ribut karena gara-gara itu. Ya kan? Ya. Masalah hal-hal kecil, tapi di situ ada, padahal itu keluarga dekat gitu ya, keluarga dekat, tapi itu susah untuk berdamai satu dengan yang lain. Nah itu apa yang membuat seperti itu? Kita sebagai pengikut Yesus Kristus harus berani kita hidup di dalam kasih Kristus, amin. Ya harus berani, tidak boleh kita mengikuti pikiran kita yang terbatas. Karena apa? Itu sangat merugikan keluarga kita. Ya kan? Jadi kalau saya ditelepon dari kampung ibu gini, aduh, apa yang kalian persoalkan? Tuhan itu sangat baik, amin. Iya, kenapa kalian tidak berdamai saja satu dengan yang lain, biar yang ada itu makin bertambah-tambah, amin. Bukannya malah tambah ada tapi tambah habis. Iya kan? Dan akhirnya ya kekeluargaan kita itu enggak kokoh. Nah, makanya kalau kita lihat misalnya di musim-musim pilkada ya kan, musim-musim pilkada di Pajongjong sada. Tapi sabar kalau ibu sektor mana mau mengerjai kan, baik sini Pajongjong musim. Dari mana lain pak, gitu. Saya amati itu kenapa orang ini nggak bisa merendahkan hati untuk bersatu. Karena apa itu? Karena ada kasih di situ. Nggak ada kasih di situ. Saya kasih tahu aja. Karena kasih selalu apa? Bukan mencerai-beraikan, mempersatukan. Tapi kalau dibilang begitu, enggak lah, kami mengasihi. Iya, kalau kamu mengasihi, kenapa kamu tidak bisa bersatu? Iya kan? Iya. Karena memang dari dahulu ya, kalau kita lihat Tuhan telah menuntun bangsa Israel dengan banyak mujizat dan banyak berkat yang diberikan kepada mereka, tetapi mereka selalu bisa diintervensi oleh bangsa-bangsa lain atau dikelirukan iman mereka, atau mereka disesatkan karena apa? Karena mereka tidak kokoh di dalam kesatuan keluarga mereka. Mau nggak kita Punguan Simamora Borbere sektor Ciracas ini, kita akan terus bersama-sama melihat anak-anak kita ke depan. Ada yang akan berkeluarga, kita selalu kumpul satu dengan yang lain, amin. Ya, ada yang mungkin akan meninggalkan kita,
Tapi kita tetap dalam suka maupun duka, kita selalu sama-sama. Amin. Karena itulah yang dilihat anak-anak kita, bahwa kita adalah orang tua yang memang bisa dicontoh, bisa diikuti oleh mereka. Supaya mereka jangan mengikuti orang yang di luar sana, artinya yang lebih mendengarkan orang luar daripada orang rumahnya sendiri, di keluarganya sendiri. Karena apa? Karena mereka tidak mendapat ide-ide yang bagus. Amin. Kalau mereka dapat mendapatkan ide-ide yang bagus, sikap yang ramah di dalam rumah, ya tentulah mereka tidak akan lebih percaya pada orang daripada orang tuanya. Pasti mereka lebih percaya pada keluarganya. Amin. Nah, itu modal kita semuanya ke depan, anak-anak yang masih kecil-kecil ini. Ya. Nah, sehingga kalau saya sih melihat, ya, kalau saya mengamati keluarga kita, ya, punguan kita, punguan Simamora, Borbere, sektor Ciracas sekitarnya, belum pernah aku mendengar ada anak yang begitu tidak bisa dikendalikan di sini. Benar enggak? Tahu kan? Tangan kan? Semua masih apa? Semua masih di dalam koridor, di dalam kendali, di mana anak-anak masih tetap menjalani kehidupan mereka yang normal. Amin. Itu yang luar biasa. Gak ada kan anak-anak kita yang ikut tawuran kan? Ada misalnya anak tawuran, itu bahaya itu, iya kan? Ngapain lah bawa-bawa celurit? Udah belajar aja, amin. Iya, belajar yang bagus, ya kan? Udah itu, supaya kamu nanti punya masa depan yang bisa mengangkat derajat daripada kehidupan keluargamu, orang tuamu. Jadi ketika orang tuamu nanti sudah tua dan membutuhkan pertolongan dari kamu sebagai anak, kamu tidak pernah keberatan. Amin. Karena kamu siap untuk itu, ya kan? Karena begitu juga ketika orang tua yang membesarkan anak-anak, tidak, orang tua itu menahan segala keinginannya. Benar nggak? Nah iyalah, ya kan? Sampai menangguh habis, nama anakku ini enggak. Hari mana tuh kan? Nah itulah. Lebih supaya apa? Anak-anaknya bisa sekolah dan seterusnya. Tahan terus, tahan. Jangan, walaupun misalnya masa bulan Desember, hari Natal itu baju baru. Alai baju baru. Baju ini sering dikirim, tak ada juga. Baju ini sering. Bajunya anak-anak tidak apa-apa kok. Tidak apa-apa. Terus bagaimana? Supaya anaknya bisa berhasil. Amin. Nah, lalu nanti kalau udah gantian, kalau orang tuanya nanti sudah tua nggak mampu lagi untuk mengangkat sendok makan, diapain? Ini saya pernah kesubuh saya ya ngeri kali tuh, ya kan? Nah, bantulah orang tuamu kalau sudah tua, dan itulah namanya pelajaran yang dapat kau ambil dari masa hidup dibina oleh orang tua. Amin. Jadi yang baik terus berkembang dengan hal yang baik. Amin. Iya, berbuah terus, diikat terus oleh kasih. Ya, yang bersaudara, kakak beradik selalu kompak, saling bantu membantu satu dengan yang lain. Ya kan? Ya. Jadi itulah tujuannya. Mengapa dikatakan di atas semuanya itu? Karena kalau bukan kasih yang memotivasi kita, bukan kasih Kristus yang mendorong kita untuk berbuat baik atau berkumpul bersama seperti ini, ya, maka kita suatu saat masalah-masalah bisa menjauhkan kita. Masalah-masalah harus menjauhkan kita atau kita tetap dekat sampai masalah selesai. Ya kan? Yang mana yang benar? Suami istri kalau ada masalah jadi berjauhan atau tetap dekat? Karena masalah. Waduh. Ya kan? Oh masih harus. Jangan, masalah biarin aja
ada masalah itu memang begitu. Tapi kita harus apa? Tetap dekat. Si mau ausol. Apa nih, ya kan? Jangan, kan benar enggak? Iya, tetap dekat. Karena apa? Karena kasih yang menikah. Amin. Nah itu. Jadi banyak yang mau diceritakan tentang itu. Tapi pada hari ini intinya saja yang mau saya sampaikan kepada kita, bahwa punguan kita ini, punguan Simamora, Urbere, sektor Ciracas sekitarnya ini saya yakin ini dibentuk oleh Tuhan supaya kasih Kristus semakin nyata mengikat kita. Amin. Ya, mungkin tidak langsung terasa seperti makan cabai pedas, tidak, karena ini adalah soal ketekunan. Amin. Nggak ada orang yang bisa hidup di dalam kasih tanpa ketekunan, nggak mungkin itu, ya kan? Karena kasih Kristus itu bukan ugal-ugalan, ya kan? Itu adalah merupakan suatu proses learning, proses untuk belajar dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dan tidak ada orang yang tiba-tiba tahu segalanya, tapi semuanya karena merendahkan hati, selalu ingin tahu apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita ini. Jadi doa saya adalah, ya sekarang umur sudah lebih dari setengah abad, ya kan? Bagaimana soal kesehatan? Ya sudah mulai, ya begitulah, ya kan? Mulai banyak racikan-racikan. Kalau yang muda-muda kayak mamanya Sires itu belum yakin itu, mana ada itu katanya, ya kan? Karena kalau dia belum mengalami itu. Sama seperti kita dulu kan, waktu orang tua bilang, ayo mungkin ya dua mau lupa masuk ke jarum, agak semenang mau lupa masuk jarum. Ada kabar ini semua itu ya. Apalagi sonari berarti. Tadi disuruh bapaknya bapaknya suruh, bapaknya anu cara, aduh mata saya, nah tuh kan. Udah ada problem dekat dengan dia, yaitu apa? Mata, iya kan? Padahal mata adalah terang. Nah, iya kan? Berarti apa? Sudah mulai harus ada bantuan, ya kan? Alat bantu ya. Jadi harus ada apa? Itu menunjukkan bahwa kita, oh iya, berarti nama Tuhan waktu. Iya kan? Nah, jadi di situ kita menyadari sekali lagi bahwa ya, yang sangat penting buat kita adalah semua keluarga kita, ya, di punguan kita ini, ingatlah selalu, masalah apapun yang terjadi di antara kita, karena kita bukan orang yang sempurna, kan tadi dikatakan yang mempersatukan dan yang menyempurnakan, berarti kan belum sempurna di dalam setiap kata-kata kita kan, di dalam setiap perbuatan kita, penilaian kita dan sebagainya, ya kan, pikiran, ide-ide kita itu enggak sempurna, tapi terus berproses menjadi dewasa. Dan karena itu kasih yang mengikat kita, ya kan, pasti tetap yang kebaikan Tuhan itu akan menjadi faktor yang membuat kita untuk tetap bersatu di dalam keluarga kita. Amin. Apapun masalahnya, pasti ada jalan keluar dari Tuhan. Ya, pasti ada jalan keluar. Hanya orang-orang yang tidak punya kesabaran, orang-orang yang hanya mengandalkan pikirannya yang sempit, itulah yang tidak melihat terang jalan keluar yang dari Tuhan. Ya kan? Jangan ikuti yang seperti itu. Kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Kristus, bahwa Dia rela sampai mati di atas kayu salib, menanggung semua kesalahan kita, dan kitalah sekarang yang menikmati berkat-berkat yang dikaruniakan kepada kita, berkat keselamatan. Amin. Jadi kesimpulan kita apa? Di dalam acara punguan kita, tahun kita pada hari ini, ya, kita bisa pulang dari sini bertambah kita yakin, ya, bertambah yakin, makin kita teguh di dalam iman kita kepada Kristus, bahwa apapun yang akan pertama-tama kita syukuri dulu, berterima kasih dulu, amin. Untuk melihat Tuhan di siapa saluhutna, amin. Nah, setelah itu kita tetap tambahkan keyakinan kita di dalam hati kita,
pasti Tuhan akan terus memelihara hidup kita, ya. Kata Tuhan Yesus, lihatlah apa? Burung-burung di udara, ya. Sekarang bukan lihat burung di udara lagi, lihat aja firman Tuhan, karena burung di udara bisa saja dia nggak terbang-terbang karena dia mungkin sakit, ya kan? Dia sakit atau dia ingin menyerangi telurnya dan sebagainya. Nunggu-nunggu dia itu, dia Bapa surga, terima kasih. Kami berharap di tahun 2025 ini, ya Tuhan, bahwa kasih Kristus akan terus mempersatukan kami, mengikat kami, karena di dalam kasih Kristus itulah kami akan beroleh berkat yang berlimpah-limpah dan yang akan mencukupi dari apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan, sebagaimana Tuhan sudah memelihara, membuktikan apa yang menjadi kerinduan kami semua adalah kami letakkan di dalam keyakinan iman kami bahwa kasih Kristuslah yang mengikat kami semua dan tidak akan dicerai-beraikan. Kami tidak akan dijauhkan, tetapi kami selalu didekatkan satu dengan yang lain. Sebab di sana berkat Tuhan mengalir dan senantiasa membawa sukacita damai sejahtera bagi kami semua. Diberkatilah punguan kami, punguan Samora serta Sauloan. Kami bersyukur baru beres semuanya, baik yang hadir saat ini maupun yang masih belum bisa sempat hadir. Kami doakan mereka semuanya selalu diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terpuji Engkau Bapa di surga. Amin. Amin. Terima kasih.